Selamat datang, selamat bergabung, Ibu Jessica. Apa kabar, Bu? Salam sehat. Selamat pagi. Selamat bergabung, Ibu Jessica Marcelin. Salam sehat selalu di Indonesia Maritim Club pagi ini. Selamat pagi, salam sehat Pak Asmari Heri. Selamat datang di Indonesia Maritim Club. Apa kabar? Kiranya sehat selalu Pak Asmari Heri. Selamat pagi, selamat bergabung, salam sehat selalu Bapak Didik Dwi Prasetyo. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Harlin. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Murdioto Dio. Kiranya sehat selalu kita semua. Salam sehat selalu Bapak Didik. Salam sehat selalu Pak Murdioto. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Salam kenal Bapak. Salam kenal juga dengan Doni Nugroho di sini, Pak Murdioto dan Pak Didi, juga Cap Asmari Heri, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu. Selamat pagi ke Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah. Semoga diskusi kita pagi ini menambah wawasan dan menambah buat perbaikan kita semua. Terima kasih Mas Doni. Ya. Terima kasih Pak Asmari Heri. Pak Setiadi, selamat pagi Pak. Suaranya belum keluar. Selamat pagi Pak Setiadi.
Selamat pagi Bapak semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya, senantiasa sehat Bapak. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pagi Pak Setiadi. Pagi, aduh ada Pak Didik, ada Pak Asmari Heri. Wah, para senior saya nih, saya perlu belajar dengan beliau. Ya. Pak Didik, apa kabar? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Pak. gimana Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, Posisi, di mana Pak posisi sekarang? masih Jakarta Pak, di Tanjung Priuk. Oh iya Pak. Iya. Bapak mobile terus ya? Alhamdulillah Pak, dengan adanya pandemi, saya jadi di rumah terus. Iya. Praktis. Mungkin sudah 3 bulan lebih ya. Hmm. Betul Pak, sudah 3 bulan. Alhamdulillah. Jadi lebih efektif kayaknya kegiatan pakai telekonferensi seperti ini Pak ya. Nggak tahu nih apakah. Ya. Jadi memang menjadikan lebih dekat sebenarnya ya, walaupun masing-masing dari tempat kita gitu. Ya. Pak Didi ya. Iya, Ya. setuju Pak. Ya, jadi Ini mungkin akan jadi tren baru setelah after COVID ini kayaknya nih Pak. betul, ya. Selamat datang, selamat bergabung Bapak atau Ibu nih, Ibu Aulia Mirzani. Salam sehat selalu. Tapi tetap produktif ya Pak Didi ya. Captive kami kan di kapal penumpang Pak. Jadi kapal penumpangnya sempat berhenti beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang beroperasi lagi. Tapi belum maksimal. Ya ada decline sedikit lah. Alhamdulillah ya. Memang ini harus ada kondisi nanti new normalnya ya. Ya Setelah ini selesai, insya Allah kita membangun yang baru kembali gitu. Ya. Mohon maaf, handphone saya nggak ada kameranya, rusak, jadi saya tanpa video. Oh baik, Bapak Aulia Mirzani ya. Iya Pak. Terima kasih kehadirannya, terima kasih atas waktunya, dan kiranya selalu sehat ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Cincinnya bagus tuh Pak Aulia. Iya Pak, kecubung Pak. Iya, iya. Selamat datang Ibu Puji Lestari, selamat bergabung, dan salam sehat selalu. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Cahya Kresna, salam sehat selalu. Selamat datang dan salam sehat selalu Bapak Sri Pramono, STMT.
Selamat datang dan selamat bergabung Pak Alex Kajuputra. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk ikut dalam seminar ini. Baik Pak Alex, terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu Firda A. Zainuddin. Dan salam sehat selalu. Oke, baik. Kita akan... Selamat pagi, terima kasih Bapak Doni. Terima kasih kembali. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat maritim. Salam sehat dan selamat datang di Indonesia Maritim Club yang merupakan sarana diskusi, knowledge sharing, dan experience sharing di seputar sektor maritim dan logistik. Dari diskusi-diskusi ini, kita berharap dapat memberikan kontribusi positif untuk para pelaku sektor maritim. Saya, Doni Nugroho, sebagai moderator pada siang ini, tema diskusi kita pada hari ini adalah tantangan sektor logistik dan rantai pasok di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang dihadapi dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Di sektor maritim, COVID-19 merupakan masalah dan menimbulkan tantangan besar bagi seluruh stakeholder di sektor logistik dan rantai pasok. Termasuk di dalamnya adalah sektor maritim. Seberapa besar dampak pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini dalam sektor logistik dan rantai pasok, dan apa saja tantangan bagi para pelaku di sektor logistik tersebut, mari kita ikuti dan kita bersama-sama dengan narasumber, serta bagaimana proyeksi new normal setelah masa pandemi nanti berakhir. Sebelumnya, hal-hal tersebut akan dibahas dan didiskusikan dalam forum ini. Saya ingin mulai mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir. Dan nilai yang kita usung, aturan main yang kita terapkan untuk diskusi ini adalah CARE, yaitu co-create, kita kumpul di forum ini untuk berkontribusi dan memberikan nilai tambah kepada industri maritim Indonesia, aktif. Peserta diharapkan untuk aktif dalam forum diskusi ini dengan bertanya, sharing pengetahuan dan sharing pengalaman, memberikan ide pemikiran. Yang ketiga adalah respect, saling menghargai antar peserta diskusi, dan peserta akan di-mute sementara jika belum berbicara. Jika ingin mengajukan pertanyaan bisa angkat tangan atau kasih jempol, atau bisa disampaikan lewat chat. Enjoy, kita di sini diskusi serius tapi santai, menambah wawasan kita tentang dunia maritim. Supaya makin enjoy, yuk kita foto bersama dulu yuk. Mohon videonya dibuka. Ayo kita akan foto bersama. Oke, videonya kita buka bersama-sama. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, saya akan lanjutkan. Diskusi ini difasilitasi oleh MyShipCo, platform digital untuk supply chain maritim. Dan misi MyShipCo adalah ingin mewujudkan langkah maju, mengintegrasikan, dan menstreamline-kan
proses supply chain di sektor maritim untuk menjadi lebih efektif dan efisien dengan sentuhan teknologi terkini dan terdepan tentunya. Diskusi ini juga dapat disaksikan secara live streaming melalui akun YouTube MyShipGo. Mari kita lanjutkan, dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Setiadi, STMT IPM. Beliau adalah Chairman Supply Chain Indonesia dan CEO Ruang Logistik, dan beliau adalah alumni dari sarjana dan pasca sarjana jurusan Teknik Industri ITB, memperoleh insinyur profesional madya, memperoleh sertifikasi kompetensi profesi logistik supply chain manager dari BNSP. Mari kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Setiadi STMT. Monggo Pak, silahkan. Baik, terima kasih Pak Doni Nugroho. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, salam sejahtera buat kita bersama. Sebelumnya terima kasih kepada MyShipGo atas undangan untuk saling berbagi pada webinar kali ini. Ya, ini suatu kesempatan yang sangat baik sekali untuk saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu semua. Ya, yang diberikan kepada saya, ya kita diminta untuk memberikan sedikit pemaparan mengenai bagaimana tantangan sektor logistik dan rantai pasok di Indonesia ya pasca pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Saya juga sangat bersyukur ada banyak sahabat-sahabat dan senior saya di sini. Ya, secara saya ingin menyapa Pak Asmari Heri. Ya, walaupun jarang bertemu, tapi saya sering belajar dari beliau walaupun secara langsung atau tidak langsung. Ya, juga Bapak Ibu semua, ada sahabat saya, Pak Johannes, ya, Pak Didik, ya, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu semua, saya sudah mencoba untuk menyiapkan paparan. Ya, mohon info Pak Doni, apakah sudah tertayang dengan baik Pak Doni? Betul Pak, sudah tertayang dengan Sudah, baik. ya. Bagus sekali Pak, silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai untuk paparan, saya ingin menyampaikan perkenalan. Jadi kami adalah dari SCI, Supply Chain Indonesia. Kami adalah lembaga independen. Kita ada 3 program utama. Kita ada riset, consulting, dan training. Dan pada tahun ini, insya Allah kita akan mulai meluncurkan satu program baru dari SCI, yaitu Ruang Logistik. Jadi kalau selama ini kami melakukan training khususnya dari SCI secara offline atau konvensional, tahun ini ya insya Allah kita akan meluncurkan pada bulan Juli itu Ruang Logistik. Jadi satu sistem atau media pembelajaran yang akan diberikan secara online. Nah, ini adalah struktur organisasi kami. Ya, kami dibantu oleh banyak rekan di sini, baik sebagai senior advisor maupun sebagai tim ahli, konsultan maupun trainer. Karena kalau kita lihat ruang lingkup dari logistik dan supply chain itu kan sangat luas sekali. Jadi kita membutuhkan pemikiran dari rekan-rekan dari multidisiplin, ya, multikompetensi. Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan paparan dalam 3 bagian. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan sektor logistik di Indonesia, kemudian bagaimana dampak pandemi COVID-19, kemudian bagian yang ketiganya adalah apa tantangan setelah pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan perkembangan sektor logistik dan rantai pasok di Indonesia, saya ingin mencoba untuk memulai dengan memaparkan data dari BPS.
kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, memang yang tertinggi adalah industri pengolahan yang berkontribusi sekitar 20%. Kemudian perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 13%. Kemudian diikuti oleh konstruksi, pertambangan, dan pergudangan. Jadi kalau kita lihat dari kontribusinya, itu logistik yang di dalam klasifikasi BPS itu menjadi transportasi dan pergudangan, itu kontribusinya hanya sekitar 5,8%. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tingkat pertumbuhannya, ternyata tingkat pertumbuhan untuk sektor logistik ini sangat tinggi. Ya, lebih tinggi, hampir 2 kali lipat dari industri pengolahan, hampir 2 kali lipat dari pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sehingga pertumbuhannya ini sangat tinggi, ya, melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian tren untuk tiap tahunnya, kita juga melihat, ya kalau yang sektor logistik ini gabungan dari transportasi dan pergudangan, itu pertumbuhannya sekitar di tahun 2017 hampir 14%, kemudian sempat turun menjadi 8,5%, kemudian naik lagi menjadi 10,5%. Nah, kita juga lihat untuk sektor transportasi secara khusus, ya maupun pergudangan secara khusus, ini juga kita lihat angka juga sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat untuk yang sektor pergudangan, ini pertumbuhannya malah pernah mencapai 14%, bahkan hampir 17% 2019. Ya, kalau kita lihat analisisnya, ini mungkin terkait dengan kita masih ada kendala di subsektor transportasi. Nah, sehingga di situ tumbuh banyak sekali ya pergudangan ya sebagai pilihan atas kondisi sektor transportasi yang memang belum lancar. Nah, kalau kita lihat kemudian untuk sektor transportasi secara khusus, kita bisa lihat Permoda. Permoda itu ternyata sesuai dengan dugaan kita, itu untuk transportasi darat, yaitu jalan raya atau umumnya trucking, ini kontribusinya sangat besar, lebih dari 53% ya untuk 3 tahun terakhir. Ya kalau kita lihat ke belakang juga angka ini tidak berubah banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat porsinya, walaupun secara volume untuk udara itu relatif kecil, tetapi secara nilai ini ternyata sekitar sepertiga kontribusinya terhadap PDB untuk sektor transportasi. Nah, kalau kita lihat untuk laut, ya laut sekitar 7%, 6,8, 6,77, kemudian meningkat menjadi 6,94%. Nah, kalau kita lihat nilainya, PDB kita di 2019 itu sekitar 14.000 triliun. Logistik itu sekitar 5%. Jadi kalau kita lihat di 2019, ini nilainya sekitar 728 triliun. Ini angka yang sangat-sangat besar. Walaupun kita juga bisa melihat, mungkin sebagian dari nilai ini adalah terjadi karena adanya inefisiensi. Ya, seperti kita lihat, akibat dari kemacetan, ya itu tentu saja BBM itu terbuang sebagian percuma, dan itu kita hitung sebagai kontribusi terhadap PDB. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan rantai pasok komoditas? Saya mengambil untuk kebutuhan barang pokok yang pertama beras. Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bahwa rantai pasok untuk beras ini sedemikian luar biasanya. Luar biasa dalam arti sekian banyak para pelaku menjadi mata rantai di dalam rantai pasok untuk komoditas beras. Ya, kita bisa melihat sekitar belasan mata rantai ada dari titik asal itu petani sampai kemudian ke konsumen akhir maupun industri pengolahan. Nah, kalau kita lihat distribusinya, ternyata kita bisa lihat bahwa mayoritas masih di Pulau Jawa. Tapi kalau kita lihat ternyata ada semacam mungkin ketidakrapian untuk pola distribusi.
Ya, seperti misalnya untuk Cianjur pun sebagai salah satu lumbung dari beras, ya itu ternyata sebagian berasnya itu justru berasal dari Lampung. Ini juga sesuatu yang mungkin bisa kita katakan agak lucu. Nah, kalau kita lihat kemudian yang tepung terigu juga sama. Ada sekitar belasan pelaku di sini. Ya, kemudian melalui distribusinya juga bisa kita lihat. Nah, sebagian memang berasal dari DKI Jakarta, karena kalau kita lihat lebih mendalam, tepung terigu ini kan hampir semuanya itu berasal dari impor, dan itu ternyata titik asalnya adalah dikirim dari luar itu ke Tanjung Priok, kemudian didistribusikan ke sekian banyak wilayah. Nah, kalau kita lihat, ternyata bisa kita lihat untuk masing-masing komoditas, walaupun ini hanya 2 contoh, itu ternyata pola salurannya itu berbeda-beda antar wilayah. Kemudian kita juga melihat pengontrolan yang sulit terhadap masalah produksi maupun distribusi sampai ke konsumen. Kemudian kita juga melihat adanya indikasi permasalahan oleh beberapa pihak tertentu. Nah, ini tayangan saya untuk bagian yang pertama. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi. Kita bisa melihat bahwa fakta di lapangan itu sekian banyak masalah ada di dalam distribusi, ya, penyaluran dari petani sampai ke industri pengolahan maupun sampai ke konsumen. Ya, kita bisa melihat ada masalah di pelabuhan, ada masalah di pola perdagangan, di masalah distribusi, transportasi, dan seterusnya. Ya. Ini Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi. Saya akan kembalikan ke Mas Doni. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Bapak Setiadi. Sungguh menarik sekali kondisi sebelum pandemi, dan fakta di lapangan juga ada kesulitan saat pandemi juga. Nah, kami untuk supaya lebih menghidupkan suasana, maka kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen pertama. Saat ini akan kita buka pertanyaannya. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan. Monggo, yang sudah angkat tangan Bapak Asmari Heri. Monggo, Cap, silahkan, Cap. Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya. Selamat pagi, Pak Setiadi. Menarik paparannya. Ada 2 hal yang saya mau tanyakan, Pak Setiadi. Pertama, kalau kita lihat sektor logistik ini kan kontribusinya 5,8% dari PDB, dan dibandingkan tahun lalu itu kan naik cukup tajam, terutama darat tetap, udara, sedangkan laut itu tertinggal. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira dibandingkan 17 memang 18 cukup tinggi kan growth-nya, tapi setinggi tadi kita kan masih belum kembali seperti 2017. 2017 kan sempat 14 tuh, terus turun 9, naik lagi kira-kira hampir 14 juga. Pertanyaan kira-kira apa yang menyebabkan 17 tadi turun, kembali balik 18, tapi masih belum selevel 2017 dari sisi kontribusi atau growth-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tadi, khususnya kasih contoh tadi adalah yang barang curah kalau nggak salah kan, curah seperti terigu dan sebagai contoh sebagai beras. Itu padahal ini kan kalau curah umumnya itu kan diangkut dengan laut. Laut agak jarang terigu dan beras diangkut oleh udara, sehingga kombinasinya laut sama darat. Nah, kalau kita lihat pada belakangan ini memang pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia itu dikonversi dari yang dulu angkutan general cargo, yaitu untuk angkut terigu dan beras, sekarang umumnya kan kontainer. Sehingga apakah dengan pemerintah dalam hal ini BUMN, dalam hal ini Pelindo untuk mengkonsentrasikan pelabuhannya pada kontainer menjadi penyebab supply chain distribusi untuk barang-barang pokok tadi agak tersendat, yang menjadi biayanya relatif tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Itu aja 2 Pak Setiadi, terima kasih. Salam hormat. Baik, terima kasih Pak Asmari Heri. Kemudian kita tampung 1 pertanyaan lagi, mungkin monggo ada yang ingin menanyakan. Baik, ada 1 pertanyaan dari Pak Kokok. Apakah Pak Kokok ingin bertanya langsung atau
by chat. Monggo Pak Koko. Baik, akan saya bacakan dulu dari Pak Koko. Bagaimana penanganan safety dan kesehatan dari sisi SDM dan pasca pandemi nantinya kira-kira? Itu pertanyaan dari Pak Koko. Mungkin untuk Pak Koko boleh menambahkan apabila ada. Ini kita tampung 2 pertanyaan dulu ya, kira-kira. Pak Koko akan menambahkan atau cukup dari chat saja? Baik, Pak Setiadi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bapak Asmari Heri mengenai persentase pertumbuhan dan juga curah tadi. Bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Koko, bagaimana penanganan safety dan kesehatan pasca pandemi nantinya? Monggo, silakan Pak Setiadi. Ya. Baik, terima kasih Mas Doni, terima kasih Kapten Asmari Heri. Ya, berkaitan dengan kontribusi terhadap PDB, Pak, ini sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang dilematis. Ya, ketika kontribusi suatu sektor itu tinggi, pertanyaannya apakah itu bagus atau tidak. Ini dua-duanya bisa kita lihat dari sisi bagus dan tidaknya. Ya, karena ketika kontribusinya besar, ya tentu saja ini akan berdampak peranannya terhadap PDB secara keseluruhan. Tetapi bisa saja tingginya itu karena memang adanya inefisiensi yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ketika sektor logistik itu tidak efisien, tadi saya sampaikan berkaitan dengan maksud kemudian BBM terbuang, itu akan tercatat sebagai biaya dan itu sebagai kontribusi sektor logistik, sehingga akan naik. Tapi di lain sisi, ketika ada efisiensi, ketika kita bisa mengirimkan satu barang, kemudian kita lakukan konsolidasi sehingga biayanya kemudian turun, ya, maka otomatis biaya turun, kontribusi juga turun. Nah, yang saya duga, Pak, analisisnya adalah di 2019 sebenarnya kinerjanya sudah sebagus di 2017, tetapi ada efisiensi karena penggunaan teknologi, karena penggunaan sistem informasi, dan juga bisa kita lihat karena hasil pembangunan infrastruktur dari pemerintah yang sekarang ini sudah mulai bisa dirasakan. Ya, mungkin nanti Pak Didik dari PNI bisa memberikan ilustrasi untuk sektor kepelabuhanan. Ya, mungkin itu untuk yang pertama, Pak Asmari Heri. Kemudian yang terkait dengan tadi yang curah kemudian menggunakan peti kemas ya. Mohon Pak Mas Doni, pada saya salah catat. Betul, Pak. Yang curah itu kan sekarang contoh yang tadi disampaikan adalah curah. Padahal pembangunan sekarang di pelabuhan kan umumnya dikonsentrasikan pada kontainer. Apakah dengan contoh tadi dengan pembangunan yang konsentrasi pada kontainer akan menimbulkan inefisiensi khususnya terhadap barang-barang curah seperti terigu dan beras. Karena kebanyakan kan muknya berdasarkan kapal curah. Sementara di pelabuhannya kan makin sedikit tuh fasilitas untuk kapal curah. Kapal breakbulk itu Pak Setiadi. Terima kasih. Oh baik. Ya. Nah mungkin ini justru yang disampaikan oleh Pak Asmari ini justru tantangan buat kita nih Pak. Ya karena kita sudah melihat bahwa trennya itu peti kemas yang digunakan, tetapi memang sebagian besar untuk yang komoditas curah itu masih menggunakan ya penanganannya secara konvensional. Nah, ketika kemudian pelabuhan-pelabuhan beralih untuk meningkatkan porsi tadinya penanganan curah kemudian peti kemas, ya mungkin ini tantangan buat para pelaku yang menangani komoditas. Ya karena kalau kita bicara mengenai supply chain, kita kan bicara bagaimana peranan dari masing-masing pihak dari titik awal, ya dari point of origin sampai point of consumption. Jadi mungkin tantangan nih Pak Asmari Heri, ya apakah kita kemudian bisa untuk mensosialisasikan, memasalkan penggunaan peti kemas, sehingga beras dengan peti kemas, semen dengan peti kemas, yang secara proses akan lebih cepat dan bisa kita hitung, kita kalkulasi bahwa
secara total juga akan memberikan efisiensi, peningkatan efisiensi. Ya. Baik. Demikian Pak Asmari Heri. Baik. Apakah sudah puas dengan jawaban dari pembicara? Terima kasih, sangat puas. Ya, makasih. Ya, baik. Monggo silakan Pak Setiadi. Ya, berkaitan dengan safety dan kesehatan ya Pak, karena kita kan sekarang belajar banyak dari wabah atau pandemi COVID-19. Nah, yang kita lihat nanti di new normal itu akan banyak perilaku-perilaku kita yang kemudian akan dibatasi, ya akan dituntun dengan berbagai protokol. Nah, tantangan kita untuk sektor logistik, ya transportasi, kemudian maritim, ya maritim itu apakah untuk penanganan penumpang maupun penanganan kargo. Nah, ini harusnya kita sudah dari sekarang menyusun protokol itu, ya protokol bagaimana supaya kebetulan kami fokusnya di barang, ya bagaimana penanganan barang dan kargo ini bisa sesuai dengan standar yang ada dari WHO ataupun dari Kementerian Kesehatan. Nah, karena kalau kita bicara mengenai wabah, ya kita juga bicara mengenai supply chain juga, mengenai supply chain dari wabah. Artinya wabah itu juga bisa mengikuti barang. Nah, artinya kalau misalnya kita pengen supaya secara end-to-end itu wabah bisa kita atasi, ya maka setiap detik itu harus ada protokol penanganan, protokol penerimaan barang, kemudian pelakuan barang di tempat masing-masing, kemudian bagaimana kemudian itu tersampaikan ke rantai berikutnya. Baik, mungkin kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, karena pertanyaannya memang berhubungan dengan segmen terakhir sebenarnya, tapi kita akan pemanasan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua, Pak Setiadi. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Bapak Ibu masuk untuk segmen yang kedua. Ya, berkaitan dengan dampak pandemi. Ya, kalau kita bicara mengenai supply chain atau logistik, ya berarti kita harus melihat bagaimana dampak untuk masing-masing pelaku. Saya hanya mengambil beberapa pelaku, ya beberapa rantai. Pertama untuk industri manufaktur, kita melihat bahwa ada yang menyebutkan penurunan sampai 50% utilitas dari kapasitas yang ada. Ya, kemudian ada yang menyebutkan anjlok juga ke 45,3 pada bulan Maret. Kemudian untuk industri retail itu juga ada informasi dari Aprindo bahwa jumlah pengunjung itu turun hingga 50%, dan ini juga berarti sejalan dengan sama dengan ada korelasi dengan penurunan pendapatan juga. Ya, retail terdampak, walaupun juga bisa kita lihat tidak semua barang atau komoditas. Karena untuk kebutuhan barang pokok, ya maupun barang penting ini relatif stabil. Kemudian untuk lainnya, untuk industri logistik, ya di mana kita semua berkecimpung, ini juga ada informasi turun sampai 60%. INSA juga menyampaikan ekspor impor juga turun, ada yang menyebutkan turun 30%, ya pengiriman melalui darat, laut maupun udara juga sama, ada gangguan. Kemudian kita lihat juga untuk industri kurir, ini juga agak menarik untuk kurir karena memang akibat dari pandemi ini ada yang bilang turun, ada juga yang lain yang justru menyatakan ada peningkatan, ya bahkan sampai 15%. Kemudian kalau kita lihat untuk yang e-commerce ini juga disampaikan oleh salah satu perusahaan ada pertumbuhan sampai double digit. Kemudian untuk masyarakat ini juga kita bisa melihat informasi adanya penurunan, ya harga yang kemudian naik, ya di lain sisi kita melihat masyarakat pendapatannya turun, daya belinya turun, ya sehingga ini suatu keprihatinan buat kita bersama.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini data yang kita peroleh. Ya, tanggal 5 kemarin kita baru peroleh data ini. Kita lihat bahwa untuk kuartal atau triwulan pertama 2020 yang warna hijau, ini berbagai negara pertumbuhannya adalah negatif. Uni Eropa misalnya minus 2,7, kemudian Tiongkok itu ini yang tertinggi, minus 6,8. Oh maaf, kalau Hong Kong ini yang tertinggi, malah minus 8,9. Dan seterusnya, Singapura juga turun. Nah, kalau yang naik, kita lihat beberapa negara. Ya, Korea ada pertumbuhan positif 1,3, Vietnam 3,8, kemudian Amerika masih ada pertumbuhan positif 0,3, dan untuk Indonesia itu 2,97. Nah, angka ini juga menunjukkan ya mungkin masih sesuatu yang positif, walaupun kita melihat jika dibandingkan dengan beberapa pernyataan pejabat baik dari kementerian maupun dari Bank Indonesia, ini ternyata pertumbuhannya tidak setinggi yang diramalkan pada awal pandemi. Ya. Baik, untuk segmen kedua, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian mengenai dampak dari COVID-19. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu boleh bertanya. Baik, ada satu, yaitu pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sugandini Cakra. Ya, Pak, mungkin bagaimana SCI melihat penanganan atau pengelolaan distribusi dan logistik untuk alat-alat kesehatan, APD, masker, dan lain-lain. Kemudian medical supplies dan tenaga kesehatan secara umum untuk masyarakat dan khususnya bagi para pelaku di dunia maritim. Karena saat ini pandemi COVID-19, untuk alat-alat kesehatan, obat-obatan tersebut menjadi komoditas penting yang sangat dibutuhkan karena menyangkut nyawa dan keselamatan. Nah, pertanyaannya mungkin saya singkat, bagaimana SCI melihat penanganan dalam pengelolaan distribusi, kira-kira. Kemudian ada satu pertanyaan dari satu lagi, Kapten Koko. Silahkan, Kap. Mungkin bisa dibantu. Ya. Kapten Koko I Purwoko. Sebelumnya ada lagi satu Ibu, sebentar ya mungkin belum dibuka mute-nya, Ibu Irma Warni. Monggo Ibu Irma Warni untuk boleh bertanya karena sudah oke. Oke ya. Kapten Koko sudah, monggo silakan, Kap. Ya. Oke ya, ini tadi ini mengenai keseimbangan baru ya nanti setelah pandemi ini kan karena saat ini kan harga minyak mentah itu jatuh sangat dalam ya. Otomatis ini akan menyeret ke produk ikutan lain seperti solar, bensin, dan juga batu bara tentunya, dan nantinya juga CPO, FAME juga pastinya akan terdampak ya. Nah ini mengenai kan sekarang ini kan aturan pemerintah kan sudah sampai B30, di mana biofuelnya itu B30. Nah ini dengan masih tingginya harga BBM yang ada di lapangan ya, ini tapi di luar BBM industri. BBM industri mungkin juga sudah berubah, tapi pada intinya yang bila ada perubahan itu kan berarti ada dualisme harga dari BBM industri dan harga solar yang ada di pasaran nih terkait dengan untuk angkutan ya. Nah, ini kira-kira kesimbangnya seperti apa nih? Apakah semakin jatuh atau semakin naik ini kan karena mau tidak mau harga dari bahan bakar ini kan sangat menentukan dalam sektor logistik. Demikian. Betul, baik. Terima kasih Pak Kapten Koko. Ada dua pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Mungkin tadi ada sudah mengangkat tangan Ibu Irma Warni. Monggo, Bu.
Satu ada lagi, baik kalau Ibu Irma Warni belum, apa mau silakan Bu. Baik, Bapak Kafi Mubarok dahulu. Silakan Pak Kafi Mubarok, silakan Pak. Monggo silakan Pak Kafi Mubarok. Baik, untuk sementara ada 2 pertanyaan dulu, bisa kita jawab dulu Bapak Setiadi. Silakan Pak. Yang pertama tadi mengenai penilaian supply chain terhadap alat kesehatan, kemudian yang kedua adalah solar dan BBM industri. Monggo Pak Setiadi, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Doni, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama terkait dengan rantai pasok untuk berbagai barang, APD, medical supply dan sebagainya. Ya, yang pertama kita apresiasi atas kerja yang diberikan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini gugus tugas dan pihak-pihak lain, BNPB dan lain-lain. Ya, kita apresiasi kepada mereka. Ya, yang pertama kita melihat bahwa peta rantai pasok di Indonesia atau sistem logistik kita itu memang kita akui kita belum rapi. Ya, belum optimal, belum rapi, masih banyak inefisiensi, dan mungkin yang sangat mendasar adalah kalau kita bicara mengenai supply chain, kita kan bicara mengenai matching, ya, menyeimbangkan antara supply and demand. Nah, untuk bisa matching ini, mau tidak mau kita harus bicara dengan data. Nah, data sebagai hal yang mendasar, nah kita masih lemah, sehingga ketika ada suatu kasus, ada suatu kejadian, peristiwa, kita ini menjadi gagap, tidak bisa segera untuk melakukan matching. Bahkan kita tidak tahu lokasi mana yang membutuhkan, jumlahnya berapa, apa saja yang dibutuhkan, dan sebagainya. Belum nanti kita bicara mengenai penyampaiannya. Nah, demikian juga dari sisi pasokan. Kita tidak punya data yang rapi untuk pasokan. Ya, alat kesehatan misalnya, seberapa banyak perusahaan di kita yang memproduksi alat kesehatan, berapa kapasitasnya, kemudian jenisnya apa, dan seterusnya. Ya, atau kita melihat, kemarin kan kita melihat beberapa perusahaan tekstil misalnya tadinya tidak memproduksi berkaitan dengan masker, misalnya kemudian mereka memproduksi masker. Ya, ini kan suatu hal yang kemudian mereka berubah tanpa ada rencana. Nah, harusnya kita punya semacam apa ya, disebut sebagai manajemen risiko. Jadi kita tahu bagaimana pola data yang ada, kemudian kita bisa melakukan suatu tindakan berdasarkan pola yang rapi, yang terstruktur rantai pasoknya. Nah, ini kita bisa belum melihat, walaupun kita kemudian bisa belajar cepat sehingga pemerintah bisa melakukan penanganan semakin hari semakin baik. Itu yang pertama, Mas Doni. Baik, Mas, silakan. Ya, kemudian dari Kapten Kokok di Purwoko. Betul. Ya, ini suatu yang sangat menarik Pak, karena kita lihat minyak mentah itu sudah turun sedemikian tinggi, tapi kemudian BBM di Indonesia itu di retail belum turun. Ya, kita melihat seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana keseimbangannya. Nah, kalau kita melihat gap antara BBM industri dan BBM subsidi, ya, kita melihat gap yang terjadi kan karena memang harus ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan harga BBM yang mahal, kemudian daya beli masyarakat yang masih rendah sehingga ada subsidi di sini. Nah, ketika minyak mentah kemudian turun, nah seharusnya beban pemerintah untuk memberikan subsidi ini menjadi ringan, ya, menjadi kecil. Nah, kalau misalnya sudah sedemikian rupa, maka pemerintah akan lebih mudah melepaskan ini ke mekanisme pasar. Walaupun secara undang-undang pemerintah harus mengontrol untuk BBM ini. Ya, tapi keseimbangannya saya melihat bahwa ini akan mendekati mekanisme pasar untuk harganya. Mungkin itu. Ya, demikian Kapten yang bisa saya sampaikan. Baik. Bagaimana dengan Kapten Koko? Untuk jawabannya apakah sudah menjawab? Baik ya, baik sudah menjawab. Oke,
Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga oleh beberapa rekan melalui ini, melalui chat, kemudian ada 2 pertanyaan yang akan kami buka lagi, 2 pertanyaan di sesi segmen kedua ini. Monggo silahkan, karena sepertinya ada yang mengangkat tangan tadi, 2 penanya. Baik, saya akan open dulu. Yang pertama adalah kembali dari Bapak Asmari Heri, industri kurir khususnya domestik naik. Bagaimana proyeksi setelah COVID selesai? Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Walaupun masih positif kemungkinan tingkat penyerapan tenaga kerja. Bagaimana SCI melihat ke depannya dalam mengatasi potensi meningkatnya pengangguran? Yang pertama. Kemudian dari Bapak Indra Sarwono, ada juga pertanyaan melalui chat, yaitu bagaimana mengembangkan usaha UMKM seperti jual beli furniture untuk mengangkut keluar Jakarta, baik itu melalui entah itu darat atau laut. Monggo Pak Setiadi. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama industri kurir dan bagaimana mengembangkan usaha UMKM dari Bapak Indra Sarwono. Ya. Berkaitan dengan kurir, ini satu sektor yang memang bisa dibilang ada perbedaan dengan yang lain karena adanya kenaikan. Ya, yang pertama kurir itu naik didorong oleh perubahan pola hidup masyarakat. Ya, seperti misalnya yang didorong dengan meningkatnya bisnis e-commerce. Ya, e-commerce naik ya, maka modalnya adalah melalui kurir. Nah, walaupun kemudian ada kenaikan 15%, tapi dugaan saya setelah pandemi berakhir, ya kenaikan akan ada, tapi tidak sebesar yang sekarang. Ya karena kalau kita lihat secara alami, itu kan ada keseimbangan. Jadi ketika ada fluktuasi, kemudian kalau kita bicara mengenai dinamika sistem, ya maka kemudian akan ada keseimbangan yang tidak akan lebih tinggi dari fluktuasi ya sebelumnya, seperti itu. Walaupun angkanya berapa ya harus kita hitung. Maaf, yang kedua Mas Doni dari Pak Asmari. Indra Sarwono, Bapak Indra Sarwono Pak. Bagaimana mengembangkan usaha UMKM untuk angkutan keluar kota Jakarta atau sebaliknya ya mungkin ya. Monggo Pak. Ya. Kalau misalnya untuk UMKM, ya yang pertama sih kita melihat berbagai beberapa kendala, ya seperti misalnya masalah pengiriman, ya karena volume produksi mereka itu tidak banyak, maka mereka ada masalah di transportasi, sehingga perlu satu sistem yang bisa mengkonsolidasikan sehingga skala ekonominya kemudian akan meningkat, sehingga akan lebih efisien. Nah kalau pengirimannya sebenarnya sebagian bisa menggunakan kurir, ya. Karena kalau kita bicara mengenai polanya juga ada sebagian yang mereka sudah masuk ke e-commerce, jual beli online, sehingga sifatnya adalah tidak B2B atau B2C, tapi menjadi C2C dari UMKM perorangan kemudian ke konsumennya juga perorangan. Nah, yang lainnya adalah ada beberapa perusahaan logistik yang memang mereka masuk untuk menangani UMKM secara langsung. Jadi mereka bikin platformnya, kemudian mereka juga menangani tidak hanya pengirimannya, tetapi mereka juga melakukan penanganan untuk penyimpanannya, sehingga ini tersampaikan kepada pelanggan. Seperti itu. Ya kalau misalnya terkait kondisi yang sekarang sih memang memang ada masalah, ada kendala di masalah transportasi. Walaupun barang termasuk yang tidak dibatasi, tetapi akses segala macamnya ya ini di lapangan masih ada kendala. Seperti itu. Baik, Pak Setiadi. Ada pertanyaan dari Cap Asmari Heri, apakah sudah terjawab kira-kira? Cap Asmari Heri tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai kurir, kemudian satu lagi Pak Setiadi. Ya, yang ada dengan potensi. PDB
growth ekonomi di bawah yang diproyeksikan dari 5, sekian menjadi kurang dari 3, itu kan pasti penyerapan tenaga kerja akan turun kan, akan artinya dengan kata lain pengangguran nambah. Nah, kira-kira kontribusi apa atau apa yang kita lakukan dari sektor logistik agar paling tidak di sektor logistik tidak ada pengurangan tenaga kerja, agar tetap mengkontribusi penyerapan sesuai dengan proyeksi sebelumnya gitu, Mas. Jadi. Baik, monggo Pak Setiadi, silakan. Wah, ini dari Kapten hanya berat sekali nih Pak. Betul. Ya, mungkin beratnya karena kalau kita bicara mengenai sektor logistik ini kan sebagai sektor yang memang kita adalah supporting Pak ya, supporting untuk bisnis. Ya, apakah untuk sektor manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Jadi ketika secara keseluruhan ekonomi turun, masing-masing sektor manufaktur, kemudian tadi retail itu turun, ya otomatisnya akan logistik akan terdampak. Ya, terus terang ini menjadi pertanyaan buat kita bersama. Jadi mohon maaf, Kapten, saya tidak bisa memberikan jawaban nih. PR buat saya nih, Kapten. Aja karena kan kita tanggung jawab kita paling tidak di sektor kita jangan ada pengurangan, tapi paling tidak menimbulkan penambahan pengurangan gitu, Pak Sadi ya. Karena pasti itu kan akan kegiatannya menurun, kegiatan logistik juga menurun. Tapi menarik karena kan ada walaupun turun kan ada sektor kurir tadi meningkat. Barangkali peningkatan sektor kurir tadi bisa mengabsorb di tempat yang lain di bawah naungan logistik, barangkali itu kali. Tapi terima kasih, itu pun kita memikirnya bagaimana agar paling tidak di sektor kita itu tetap berkontribusi positif, tidak ada pengurangan dari sisi penyerapan tenaga kerja, Mas Dadi. Makasih, Mas Doni. Terima kasih, Cap. Mungkin sudah puas untuk jawaban-jawaban dari Mas Setiadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sedikit untuk segmen ketiga, mungkin. Ya. Baik Mas Doni, ya Bapak Ibu saya akan menyampaikan untuk yang bagian ketiga, tapi nanti mohon izin mungkin beberapa menit lagi akan ada azan. Sudah rumah saya dekat masjid, dari saya tadi sudah sampaikan ke Mas Doni untuk off selama kemudian azan. Baik, monggo, silakan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, ini ada mega shift ya. Setelah dari sebelum, kemudian nanti setelah wabah, jadi kita bisa melihat ini kebetulan kita banyak lihat di media sosial ini di share ya, bahwa akan ada perubahan, kita menyediakan stay at home, di stay at home ekonomi, kemudian kita akan terbiasa menjadi di rumah, jadi stay at home lifestyle, ada yang social distancing, ya, stay at home business, dan seterusnya. Kita juga melihat di bagian kanan ini beberapa industri yang selama wabah ini bisa dibilang turun atau jatuh, dan kemudian di sisi lain ada yang justru meningkat. Dan ini ada yang data di antara keduanya. Nah, kalau yang secara detailnya bisa kita lihat ada 30 poin perubahan gaya hidup, ya, pola bisnis dan sebagainya. Nah, mungkin yang secara umum bisa kita lihat bahwa perubahannya terutama adalah yang tadinya sifatnya adalah offline menjadi online, ya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, kalau kita bicara bagaimana tantangannya, biasanya tantangannya adalah tantangan buat kita semua pelaku, ya, semua elemen, ya, bahkan sampai ke pemerintahan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ini semuanya harus bersatu, ya. Kita harus membuat satu rencana, membuat satu tindakan. Yang punya di sini mungkin ada 3 hal. Kita bicara mengenai kolaborasi, bicara mengenai integrasi, bicara mengenai sinergi. Ya, mungkin bagian yang merah ini bisa kita lihat ya.
dari point of origin, kemudian bahan baku, kemudian produksi, pengangkutan, distribusi, penjualan, konsumsi, ya ini semua akan menjadi satu mata rantai, menjadi satu rantai. Ya. Bapak Ibu, Pak Mas Doni, mungkin saya minta izin untuk off selama sekitar 3 menit, Mas Doni. Baik, Pak Setiadi, saya akan buka pertanyaan dulu untuk rekan-rekan dan peserta, terutama. Ada pertanyaan yang belum, sudah masuk lagi, yaitu dari Bapak Gesang. Akan saya bacakan dahulu, sambil saya catat. Yang pertama adalah, selamat siang Pak, saya ingin bertanya, dalam sektor supply chain, sektor logistik dan supply chain, pengaruh terbesar pada komoditas apa Pak? Berdasarkan data dari ALFI, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, yaitu pelabuhan di Tanjung Priok turun, ship call-nya dari 150 kapal menjadi 50 kapal, dan di bandara 50 pesawat menjadi 35 pesawat. Ini ada pertanyaan mengenai pengaruh terbesar pada komoditas apa? Komoditas. Kemudian ada pertanyaan lagi dari baik, Bapak Endan mau bertanya. Silahkan Pak Endan. Ini ada, sudah keluar teksnya, apa yang dibutuhkan kondisi saat ini pada sektor logistik dan apakah Indonesia sudah siap menyambut kondisi new normal. Jadi yang dibutuhkan saat ini dan pada sektor logistik, serta apakah Indonesia sudah siap menyambut new normal. Mungkin new normal adalah ketika pandemi sudah selesai. Baik, ini ada permintaan, baik, ini ada permintaan. Kemudian dari Pak Didi, untuk share materi dari panelis. Baik, nanti akan kami siapkan. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu atau yang ingin langsung dengan video, dipersilahkan. Boleh mengangkat tangan. Oke, dari Bapak Sri Pramono, kalau tidak salah ya. Monggo Bapak Sri Pramono untuk menyampaikan langsung. Oke, belum ya. Oke, baik. Kemudian beberapa rekan lagi yang lain yang ingin menyampaikan. Dari rekan lain atau peserta lain yang ingin menyampaikan, monggo. Mungkin dari beberapa pertanyaan boleh dijawab dulu Pak Setiadi. Yang pertama tadi, atau sebentar, saya lihat lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaannya dari Pak Gesang, kemudian dari Pak Endan. Oke, baik. Apakah sudah terdengar kembali suara? Baik, sebentar ya. Kita akan memberikan kesempatan dahulu untuk peserta. Masih saya catat. Ada pertanyaan lagi. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kondisi saat dari Pak Endan kembali, kondisi saat ini memerlukan desain ulang rantai pasok menghadapi new normal yang akan selesai perkiraannya adalah 2020. Dan bagaimana prediksi Bapak, desain ulang seperti apa yang sesuai dengan Indonesia? Masih berhubungan dengan pertanyaan yang pertama dari Bapak Endan, yaitu new normal dan desain ulang untuk rantai pasok menghadapi new normal. Jadi ada 2 pertanyaan dengan dari dua penanya yang saat ini ada bersama dengan saya. Atau ada yang ingin menyampaikan sharing pengalaman dengan kondisi saat ini, atau ada yang ingin menyampaikan lewat video, monggo.
Baik, dari dua penanya mungkin bisa dijawab dulu, Bapak Setiadi. Yang pertama tadi adalah data dari Alfi. Ya, Data baik dari Pak Alfi. Doni. Ya, baik. Monggo Pak, ada dua penanya. Oke, jadi berkaitan dengan komoditas Pak ya, komoditas yang naik atau turun ya. Betul, betul Pak. Ya. Nah, kalau kita melihat memang sebagian besar komoditas itu kan turun. Ya, kecuali bisa kita lihat kemarin misalnya untuk alat kesehatan, kemudian vitamin, kemudian F&B, ini kan relatif tetap ya. Tapi kalau kita lihat yang turun itu bisa kita lihat yang misalnya otomotif. Catatan yang kita peroleh itu turun sampai 30%. Produk industri secara umum itu sampai 15%. Nah, kalau yang sangat tajam sekali penurunannya itu adalah untuk yang properti, itu sekitar 50%. Itu berbagai barang atau komoditas yang mengalami penurunan. Tadi saya sampaikan untuk yang naik alat kesehatan, kemudian makanan masih relatif tetap, bahkan ada kenaikan sampai 30%. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan new normal, Pak ya. Ya. Kalau berkaitan dengan new normal, mungkin saya minta izin untuk saya teruskan paparan. Kebetulan di beberapa bagian dari paparan saya itu ada penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Oke, baik. Boleh dilanjutkan dulu, Pak, untuk pemaparan Bapak. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kebetulan tim kami sudah mencoba untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyampaikan beberapa tantangan perbaikan logistik dan rantai pasok. Jadi seberapa siap kita untuk menyambut new normal ya setelah wabah ya. Mungkin kembali ke pertanyaannya, seberapa siap kemudian kita untuk melakukan perbaikan di masing-masing segmen ini. Seperti misalnya untuk infrastruktur, ya kita sampai sekarang belum punya katakan untuk pengembangan infrastruktur logistik secara nasional. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ketika kondisi masih normal ya, di tahun 2020 ada berapa pelabuhan yang akan dibangun, kemudian tahun depan berapa pelabuhan, tahun depan berapa pelabuhan, ini kan tidak bisa terjawab secara pasti, karena kita tidak punya master plan, karena ada beberapa skenario yang disampaikan oleh pemerintah melalui kementerian masing-masing. Dan kita juga belum punya, misalnya untuk logistik berbasis komoditas. Kita juga melihat Bapak Ibu, ya komoditas kita punya potensi, ya, tapi kita masih ada masalah di masalah ketersebaran produksi, masalah di skala ekonomi dan seterusnya. Nah seperti itu. Yang lainnya, kalau misalnya komoditas, ya, ketika wabah sekarang terjadi dan kita bergantung sekali untuk pasokan bahan baku, kemudian barang modal, ya. Pertanyaannya tentu, apakah memang kita selama ini tidak siap, kemudian kita akan selamanya tidak siap? Ya kalau misalnya kita mau siap, ya berarti kita dari sekarang harus menyiapkan pemenahan untuk industrinya. Menyedia jasa logistik, mungkin yang penting saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa melakukan adaptasi perubahan pola bisnis dan perdagangan. Ya ketika konsumen beralih ke online, apakah kita kemudian siap dari sektor logistik? Kemudian yang lain terkait dengan manajemen risiko. Jadi ketika misalnya tadi saya sampaikan kita masih tekan sekali ke Tiongkok, ya, kemudian di sana terjadi wabah pada tahap awal, ya,
industri kita langsung down karena kita sangat tergantung. Nah, ketika kita bisa menerapkan manajemen risiko, maka seharusnya kita sudah ada beberapa skenario. Ya, ketika kita terdampak ya dalam mendapatkan bahan baku dari salah satu pemasok, ya tentu kita harus punya skenario untuk pemasok alternatif. Ketika kita ada kendala untuk negara asal, ya berarti kita harus punya skenario untuk mendapatkan alternatif negara atau wilayah asal yang masih bisa memberikan pasokan. Ya, kemudian dari sisi regulasi dan birokrasi juga ada berbagai hal dalam integrasi mengenai koordinasi antar kementerian dan lembaga, kemudian terhadap pola perdagangan dan teknologi. Walaupun kita harus akui pola perdagangan dan teknologi ini sedemikian pesatnya dan pemerintah ya tidak bisa secara cepat untuk melakukan perubahan karena memang sifat birokratis yang tidak bisa secepat itu untuk melakukan perubahan. Ya, kemudian yang terkait dengan informasi, ya kita harus menggunakan informasi secara terintegrasi, ya antar berbagai pihak. Ya, mungkin demikian, Mas Doni, saya kembalikan. Baik, untuk pertanyaan yang terjawab dari Bapak Gesang dan Bapak Endang, apakah sudah menjawab pertanyaan? Mohon Bapak Gesang. Berarti bagaimana? Dari semua aspek ya Pak, berdasarkan data yang saya peroleh itu ya Pak, dari Alfi. Terima kasih Pak. Baik. Kemudian Bapak Endang, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik. Terima kasih Pak. Sudah. Terima kasih atas pemaparannya. Baik. Kami buka lagi, ada beberapa pertanyaan Pak Setiadi untuk segmen ini. Ada 1, 2, 3, 4, banyak sekali. Baik, akan saya bacakan satu persatu. Menarik sekali diskusi kita pagi hari ini. Yang pertama dari Bapak Aji Wicaksono. Pak Setiadi, menurut Bapak, apakah dengan adanya pandemi ini ada kemungkinan terjadi over demand pada logistik ketika kondisi normal kembali? Over demand. Nah, pada new normal. Kemudian yang kedua, dari Bapak Wim, gimana SCI mempersiapkan menangani pasca pandemik antrian yang akan terjadi? Antrian. Nah, ini menarik. Karena akan membludak naik kebutuhan transportasi karena terhambat transaksi pengiriman selama pandemi. Delay yang terjadi justru akan berdampak pada pelayanan yang mungkin kurang baik. Oke, Pak Wim ini Pak Iim Takwim. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, menyambung kembali dari Bapak Asmari Heri. Proyeksi Pak Setiadi biaya logistik nasional akan lebih baik atau lebih buruk? Karena ini ada 2-3 pertanyaan, makanya kita akan coba menjawab 2 pertanyaan dulu. Yang pertama adalah over demand, kemudian dari Pak Aji Wicaksono, kemudian dari Pak Iim Takwim adalah delay yang akan berdampak pada pelayanan yang kurang baik. Monggo Pak Setiadi, silahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Doni. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tadi saya sampaikan mengenai matching supply and demand itu sebagai tugas dari supply chains. Nah, kalau kita melihat misalnya wabah ini kemudian berakhir ya, kemudian segera berakhir. Ketika ini sudah berakhir, kemudian ada peningkatan kebutuhan katakan masyarakat, ya itu di satu sisi. Tapi di lain sisi produksi tidak bisa secepat itu untuk kemudian melakukan starting, ya kemudian melakukan running production, nggak akan bisa secepat itu. Dan ketika dari sisi produksi tidak bisa melakukan kegiatan produksi, tidak bisa menyiapkan barangnya, ya maka tentu tidak banyak pula barang-barang yang bisa dikelola oleh logistik. Seperti itu. Jadi order ada dulu, kemudian barangnya ada, baru kemudian pengiriman barang. Seperti itu. Jadi over demand ada, ya, tapi
ini demand dari masyarakat. Ya, kalau misalnya industri nggak ada, maka ini tidak akan masuk menjadi demand untuk logistik seperti itu. Mungkin itu Mas Doni. Baik. Lagi Mas ya? Bapak Aji Wicaksono, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kita lanjutkan untuk Bapak Iim Takwim. Pertanyaan dari beliau, delay yang justru akan berdampak pada pelayanan yang kurang baik karena terhambat transaksi. Mungkin dekat pertanyaannya atau ada spesifikasi khusus Pak Setiadi, monggo Pak. Ya, mohon maaf kalau saya salah tangkap. Yang saya tangkap ini terkait dengan pertanyaan tadi, ya delay dari ya aspek misalnya kita sekarang ada kebutuhan Pak mau beli mobil, mau beli kulkas dan sebagainya. Tapi karena kondisi yang sekarang, maka kita nggak melakukan itu. Seperti itu. Itu mungkin delaynya. Nah, ketika kemudian ini sebenarnya mengulang yang saya sampaikan. Kemudian ketika kondisi normal, kemudian saya jadi beli mobil, jadi beli kulkas lagi, ya. Tapi apakah kemudian industri siap seperti itu? Nah, makanya yang perlu kita siapkan bersama-sama, ya itu bersama-sama karena juga terkait dengan bagaimana pemerintah bisa melakukan perencanaan penyiapan secara keseluruhan. Ya, ketika industri mau bangkit harus diidentifikasi industri mana dulu yang diprioritaskan untuk bangkit. Terus ini dalam arti ke tingkat kepentingannya, kemudian dalam arti potensi kesiapannya, seperti itu. Nah, ini yang harus diidentifikasi. Dan kemudian infrastruktur, mungkin masalah insentif baik fiskal maupun non fiskal, sehingga industri ini kemudian bisa bertumbuh ya bersama-sama atau tadi secara bertahap dengan skala prioritasnya. Mungkin demikian, ini saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak Iim Takwim. Demikian kira-kira ya. Apakah sudah cukup menjawab, Pak? Kemudian lanjut ke dua pertanyaan lagi, Pak. Ini ada dari Ibu Retno Anggoro. Dengan adanya pengurangan aktivitas jalur perdagangan luar negeri yang membuat ongkos logistik menjadi membengkak, dan mengingat banyak barang-barang impor yang masih kita perlukan, otomatis akan membuat harga barang di pasaran menjadi mahal. Kemudian, apakah yang perlu diantisipasi guna menanggulangi mahalnya harga barang? Ini mungkin diakibatkan oleh tidak tersedianya saat ini transportasi, ya. Itu satu. Kemudian ada pertanyaan kembali menyambung dari Pak Kapten Asmari Heri. Proyeksi Pak Setiadi, biaya logistik nasional akan lebih baik atau tidak dibandingkan dengan sebelum pandemi? Ada dua pertanyaan yang menarik. Monggo Pak Setiadi. Ya. Dari pertanyaan terkait dengan perdagangan internasional, ya memang mau nggak mau kita harus melihat Indonesia sebagai satu bagian dari global logistik atau global supply chains. Walaupun yang kita sayangkan adalah di situ kita melihat ketergantungan yang terlalu tinggi. Ya, kita sangat tergantung sekali dari saya sampaikan barang-barang modal, sangat tergantung sekali ke bahan baku, bahkan kita sangat tergantung sekali ke perusahaan-perusahaan logistik maupun transportasi laut yang asing. Artinya kita belum mandiri untuk bisa memberikan pelayanan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Nah, mungkin yang harus disiapkan tadi terkait dengan manajemen risiko, ya kita harus punya alternatif pemasok, ya masuk bahan baku, masuk tadi barang modal, maupun alternatif untuk penyedia jasa logistiknya. Nah, mungkin masalah matching supply and demand yang saya pikir masih menjadi masalah. Ketika kita ada kesulitan untuk mendapatkan armada, ya penyedia jasa transportasi laut misalnya, ya padahal di lain sisi kita melihat ada kapal-kapal yang justru tidak terutilisasi pada saat ini. Nah, ini mungkin matching supply and demand-nya yang masih menjadi masalah seperti itu.
Kemudian untuk yang kedua mengenai proyeksi biaya logistik, ya. Nah, biaya logistik ya kita melihat tentu berbagai faktor mempengaruhi biaya logistik ini, ya. Terkait dengan kondisi sekarang, ketika ada wabah, ya biaya logistik kemudian akan menjadi tinggi. Ketika misalnya penerbangan, ya, penerbangan ketika wabah ini dibatasi, ya, aktivitas bandara dibatasi, seperti itu. Ini tentu akan tinggi. Tapi kemudian ketika ini dilepas, ya, ini akan kembali kemudian ke mekanisme pasar, seperti itu. Kalau misalnya tinggi atau tidaknya secara relatif, ya, kita sih melihat bahwa Indonesia ini kan biaya logistik sudah termasuk yang tertinggi di antara berbagai negara. Jadi kalaupun nanti ada peningkatan, ya dugaan saya ya peningkatan ini tidak akan terlalu besar. Bukan juga ketika ada penurunan seperti itu. Ya, angkanya berapa? Mohon maaf, Cap, saya belum bisa menyampaikan karena kami belum melakukan perhitungan. Baik, apakah sudah menjawab Cap Asmari Heri? Ya, itu cukup Pak Adi. Paling tidak adalah kan sebelum pandemi katakanlah misalnya sekian persen biaya total biaya logistik nasional dibandingkan dengan PDB. Nah, dengan setelah pandemi diharapkan kan paling tidak naik gitu aja sebenarnya. Kalau memang naik kan berarti bargaining power Republik menjadi lebih kurang lagi ya bargaining powernya terhadap negara-negara lain dari sisi ekspor impor. Mudah-mudahan sih dengan diketemukannya teknologi dan belajar dari pandemi ini yang inovasi e-trading semua itu akan menambah daya saing, meningkatkan kualitas sehingga tidak menjadikan ongkosnya lebih tinggi gitu Pak Setiadi. Ya. Baik, terima kasih Cap. Ya. Makasih Pak Doni, Pak Setiadi, terima kasih sangat menarik. Baik, untuk Ibu Retno Anggoro, silakan Bu, apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu? Monggo Bu. Bu Retno Anggoro, silakan Bu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya by video Ibu Retno Anggoro? Mungkin mute-nya bisa dibuka. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Didi Prasetyo. Oh, satu lagi sebentar sebelum Pak Didi ada satu sebelum Pak. Ini ada Pak Ferry Irawan. Monggo Pak Ferry. Sebentar ya Pak ya, sudah masuk antrian Pak Ferry Irawan. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Doni. Selamat siang Pak Setiadi. Selamat siang Pak Ferry. Ini menarik sekali ya paparannya terkait dengan industri logistik. Seperti yang kita tahu emang COVID ini kemana-mana ya Pak ya dampaknya ya. Luar biasa dari sisi krisis kesehatan berubah jadi krisis ekonomi gitu. Nah kalau menurut teman-teman di SCI itu ada nggak sih Pak kira-kira untuk logistik dalam hal ini transportasi laut itu kapan sih kita mulai bisa beroperasi normal gitu ya? Kan pemerintah juga sebenarnya sudah bikin prediksi-prediksi itu ya Pak ya. Kapan mau tanggal mulai dibuka gitu-gitu ya. Kalau nggak salah akhir Juni ini itu akan udah mulai dibuka secara bertahap tuh setahu saya. Nah itu kira-kira dari semenjak pengumuman itu kira-kira kalau untuk logistik ini berapa lama dia bisa mulai recover gitu Pak? Ya, baik Pak Ferry. Ya, Mas Doni. Kita juga sama-sama dapat info Pak ya dari broadcast di media sosial mengenai rencana pemulihan itu Pak. Ya, tapi informasi kan itu baru usulan Pak. Itu bukan usulan yang diberikan oleh Pak Kadin PDD. Ya, tapi setelah itu belum ada approval dari pemerintah Pak. Seperti itu. Oh baik. Ya. Nah, kalau seberapa kemudian kembali normal, ya kalau dugaan saya sih mungkin mulai berangsur normal itu baru di triwulan ketiga Pak. Ketiga mudah-mudahan di kuartal keempat ya itu kemudian bisa menjadi normal Pak. Ya, tapi di
satu sekarang hanya 2,9%, kemudian triwulan kedua ya mungkin mudah-mudahan bisa beranjak ke sekitar 3-4%. Ya mudah-mudahan di triwulan ketiga itu bisa mencapai katakan 4 mendekati 5 Pak. Karena kalau kita lihat histori sebelumnya, kita kan berada di angka 5,02% Pak. Ya, mudah-mudahan Pak di semester atau di kuartal terakhir triwulan keempat ya ini sudah ke 5% Pak. Baik, Pak Setiadi. Pak Ferry Irawan, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, ada lanjutan sih. Kalau kira-kira di kuartal ketiga gitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Setiadi sendiri ada nggak Pak usulan untuk jangka pendek sampai jangka panjang sambil menunggu di kuartal ketiga itu? Apalagi untuk pemain-pemain di sektor logistik transportasi sih, transportasi laut ya. Mungkin itu aja Pak. Ya. Yang pertama sih kita melihat ya kondisi sekarang ini membuat keterpurukan di semua sektor, di semua pelaku termasuk penyedia jasa logistik Pak. Ya, untuk semua moda transportasi. Nah, mungkin yang bisa kita harapkan ya atau kita usulkan kepada pemerintah itu ada insentif ya dalam bentuk fiskal maupun non fiskal. Berbagai kemudahan itu harus dibuka ya, baik pemerintah secara langsung maupun melalui BUMN. BUMN ini maksud saya adalah katakan untuk sektor kepelabuhanan. Ya, mungkin layanan di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindung 1 sampai 4 itu memberikan kemudahan atau diskon tarif dan sebagainya seperti itu. Nah, sehingga industri akan terutama penyedia jasa logistik ini akan lebih mudah untuk melakukan recovery. Ya, jenisnya apa, berapa besarannya, ini menjadi sesuatu yang penting Pak. Tapi yang lebih penting lagi adalah seberapa cepat ya implementasi ini di lapangan. Yang sama-sama kita harus dorong Pak, seperti itu. Ya kalau kami di SCI ya kami tidak melakukan katakan logistik secara praktis ya, kita mencoba untuk melakukan berbagai pemikiran. Dan mungkin ini slide satu Pak yang ingin saya share terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh SCI. Ya. Nah ini Pak dari bulan Maret ya. Bulan ketiga kita sudah melakukan berbagai usulan kepada pemerintah Pak. Sebab itu kan masih dalam tahap awal darurat ya. Kita mengusulkan sistem logistik yang darurat, kemudian protokol logistik, bagaimana supaya distribusi kebutuhan barang pokok tidak terganggu, ya dan seterusnya. Sampai sebelum PSBB di Surabaya Raya, kita juga memberikan usulan bagaimana supaya transportasi barang besar itu tetap beroperasi dengan memperhatikan berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat umum maupun kepentingan untuk penanganan wabah dalam bentuk pendistribusian APD dan lain-lain. Ya. Dan nanti untuk terkait dengan kita akan melakukan recovery ya, kami mohon dorongan dari Bapak Ibu sekalian supaya SCI bisa memberikan pemikiran yang betul-betul implementatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan memang manfaatnya akan dirasakan oleh banyak pihak, terutama oleh para penyedia jasa logistik. Seperti itu. Baik, apakah sudah menjawab Bapak Ferry Irawan? Baik ya, karena diskusinya sangat menarik Bapak Ibu. Ya, diskusinya sangat menarik karena dan molor mohon izin untuk melanjutkan sedikit 2 pertanyaan lagi karena ada yang ingin bertanya dan saya yakin ini akan menambah sedikit wawasan kita. Dari Bapak Didi Prasetyo, kami buka pertanyaan dan mungkin siapkan 1 pertanyaan lagi untuk 1 rekan, monggo. Bapak Didi dahulu, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Sebetulnya bukan pertanyaan, kita sharing info aja seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Setiadi terkait dengan logistik atau supply chain. Sepanjang yang saya tahu bahwa untuk kegiatan
supply chain itu banyak faktor yang mempengaruhi Pak, dari segi penghasilan maupun dari segi pendapatannya. Transportasi adalah salah satunya, tapi ada aspek yang lain yaitu aspek inventory ini yang mempengaruhi dari segi biaya logistik atau supply chain. Nah, terkait dengan komposisi biaya tadi disampaikan oleh Pak Setiadi bahwa sepanjang yang saya tahu itu kajian dari INSA itu pelayaran atau carrier itu hanya berkontribusi menerima pendapatan atau para pelaku usaha mengeluarkan biaya sekitar 20%. Kurang lebih 20%, kemudian 30%-nya itu terjadi di pelabuhan, baik di pelabuhan muat atau di pelabuhan bongkar, dan 50%-nya itu terjadi di angkutan darat atau hinterlandnya. Nah, jadi sebetulnya biaya yang terbesar, berkontribusi besar untuk pengangkutan logistik atau supply chain itu justru di angkutan darat. Nah, ini memang agak berbeda dengan data yang disampaikan oleh Pak Setiadi yang terkait dengan PDB tadi itu. Ternyata angkutan darat berkontribusi 53%, ya, angkutan laut hanya sekitar 6%. Nah, ini dari aspek volume maupun aspek biayanya mungkin belum dilihat di sana. Tapi saya pikir di angkutan darat dengan pendapatan yang segitu gede, mungkin biayanya juga jauh lebih besar. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua terkait dengan kebijakan pemerintah terkait adanya COVID ini, benar tadi yang disampaikan oleh Pak Setiadi bahwa ada beberapa stimulus ekonomi yang yang diberikan, ya. Misalnya bukan pembebasan pajak, ya, ada pengurangan pajak. Kemudian di Pelindo sendiri mereka sudah menurunkan beberapa tarif kepelabuhanannya sekitar 10-20%, ya, ini untuk mengarahkan kegiatan atau pengiriman barang logistik dan supply chain. Kemudian yang berikutnya juga ada mungkin penangguhan pembayaran hutang, Pak. Nah, ini juga bisa membantu para pelaku usaha untuk sedikit mengurangi bebannya untuk kegiatan logistik maupun supply chain di masa pandemi COVID-19 ini. Terus saya sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Kapten Asmar, ya, tadi, ya, mengenai kontainer. Jadi untuk kontainer memang saat ini keuntungannya banyak dari segi kehilangan barang maupun kekurangan atau susut itu jauh lebih kecil jika dibandingkan kita menggunakan kapal breakbulk. Nah, untuk angkutan laut itu ada program pemerintah tol laut, Pak. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan di sini. Tol laut ini sangat mereduksi biaya-biaya pengiriman barang. Saya pernah menghitung, membuat analisa, itu sekitar 30-40%, Pak, bisa dikurangi dari angkutan tol laut. Dan angkutan atau jenis barangnya, ya, jenis barang yang tadi disampaikan, beras, sembako, tepung terigu, itu adalah barang-barang yang bisa diangkut dengan kapal tol laut. Jadi program pemerintah yang tol laut ini mungkin belum dimanfaatkan secara baik oleh pelaku usaha. Saya kira itu, Pak, tanggapan saya. Mohon maaf kalau jika ada yang tidak berkenan. Ya, J. Ya, terima kasih Pak Didik. Terima kasih Pak Didik atas masukan, saran, dan sharingnya berguna bagi kita semua. Juga ada dua penanya, Pak. Ini mungkin ditunggu-tunggu. Pak Indra Sarwono, monggo Pak, untuk bertanya. Bisa open video dan speakernya, Bapak Indra Sarwono. Pak Indra, monggo Pak. Ya, silakan Pak Indra. Atau saya bacakan dulu dari Bapak Asri Akbar yang bertanya, ini sudah ada di chat kita. Sebentar, kita lihat dahulu, ya. Bapak Indra Sarwono, monggo Pak, kalau mau dimulai, bertanya dulu sebentar, sebelum ke Pak Asri Akbar. Karena mungkin koneksi internet kita, monggo Pak. Pak Indra Sarwono. Baik, saya lanjutkan ke Pak Asri Akbar dahulu, ya. Apa kiat yang dapat diberikan kepada ship owner agar bisa tetap bertahan
atas kondisi saat ini. Jadi kiat yang dibutuhkan. Di mana muatan saat ini susah dan juga beberapa shipper menurunkan harga freight-nya. Sehingga mengakibatkan banyaknya kapal yang menunggu muatan. Sementara operasional cost dan cicilan bank tetap jalan. Nah, apa kiat Pak yang diberikan kepada ships owner agar bertahan? Monggo Pak Setiadi. Baik, ya. Mungkin pertanyaan ini kebetulan saya tidak terlalu menguasai untuk masalah kapal. Mungkin saya lempar ke teman-teman mungkin dari Kapten Asmari Heri atau teman-teman INSA bisa memberikan masukan. Baik, monggo. Baik. Monggo Cap. Pertanyaannya mungkin didiskusikan kita bersama-sama. Monggo Cap Asmari Heri. Terima kasih sekadar sharing. Memang kiatnya berarti si owner tadi, pengusaha kapal tadi harus efisien. Apa yang bisa diefisienkan, baik individual pun maupun kolektif. Karena kan kalau permintaan freight oleh shipper ya tergantung respon daripada pemilik barang. Tentunya sebaik mungkin kompromi. Tidak dipenuhi semua tapi kompromi karena toh shipper adalah bagian daripada bisnis partnernya si pemilik kapal tadi. Yang kedua ya efisien, apa yang bisa dikurangin, apa yang tidak perlu di spend. Nah, tentunya juga secara kolektif para pemilik kapal itu appeal kepada pemerintah juga untuk dispensasi dari sisi baik crewing, baik sertifikasi, baik melakukan docking. Yang intinya adalah ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan kolektif, sehingga pada masa susah ini bisa bertahan. Nah, kurangin kompetisi sesama. Kalau kompetisi sama, ya ujungnya nanti masing-masing pada biayanya tidak bisa di-cover. Karena muatannya kan memang sedikit, sementara jumlah kapalnya kan tetap tidak bisa dikurangi. Jadi kalau itu dilakukan, baik individu maupun secara kolektif, mudah-mudahan dengan pandemi ini juga meningkatkan rasa bersama, sesama pemilik kapal, sesama operator kapal. Karena kenyataannya mengalami kesusahan yang sama. Kalau insya Allah kalau dilakukan bersama, tanpa gondok-gondokan untuk saat ini itu harusnya ya bisa cukup bertahan. Ya, itu aja. Mudah-mudahan sedikit membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kapten Asmari Heri, luar biasa jawaban yang menjadikan sharing buat kita semua. Nah, inilah yang memang dari ships owner memerlukan penyatuan untuk saling bahu-membahu. Satu pertanyaan mungkin Pak Setiadi dari saya. Nah, ini kenapa saat ini tol laut itu belum berjalan? Karena saya yakin ini adalah suatu program yang sangat bagus di negara kita. Apa kira-kira Pak Setiadi? Monggo Pak. Ya, Mas Doni, kebetulan kami ini sahabatnya teman-teman di Kementerian Perhubungan nih. Saya bersahabat baik dengan Kapten Wisnu. Saya juga mengikuti secara kontinu untuk tol laut ini. Yang pertama, memang kita sebagai negara maritim ya harus punya terobosan. Dan tol laut ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa melakukan beberapa untuk pencapaian tujuan. Ya, pertama terkait dengan penurunan disparitas harga, terutama ini penurunan disparitas harga. Seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya dianggap tidak optimal, tadi disampaikan oleh Pak Didik bahwa kontribusi transportasi laut itu hanya 19-20%. Ya, sisanya yang terbesar itu justru di hinterland, ya, sampai 50%. Jadi kalau misalnya kita ingin supaya end-to-end cost-nya itu turun, maka pendekatannya tidak hanya di tol laut berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan transportasi hinterland-nya, ya, dari point of origin sampai point of consumption, seperti ini. Jadi yang saya sarankan kepada teman-teman di Kementerian Perhubungan, ya, kita lakukan integrasi rantai pasok ini. Kemudian yang kedua,
sebenarnya terkait dengan kekhawatiran kita, Pak. Tol laut ini kan program bersubsidi, ya. Ketika subsidi ini dicabut suatu saat, ya, apakah kemudian tol laut akan tetap jalan? Ya, dugaan saya kalau misalnya polanya adalah seperti sekarang, akan sulit sekali untuk tetap jalan. Karena apa? Tol yang sekarang ini kan sebagian besar itu hanya mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, ya, dan barang penting, seperti itu. Nah, jadi usulan kami kepada pemerintah, nah harusnya target kita adalah menumbuhkan pusat-pusat industri di daerah-daerah tujuan, Pak, di Papua, di daerah-daerah terpencil, tertinggal, yang dilalui oleh tol laut. Sehingga ketika industri di sana tumbuh, maka ketika tol laut ini dicabut subsidinya, maka sudah ada angkutan balik dari tempat tujuan tadi. Karena kita kan bicara mengenai keseimbangan muatan nih, Pak, yang mengakibatkan adanya disparitas. Nah, supaya industri di tempat tujuan itu tumbuh, apa yang harus dilakukan? Ya, salah satunya adalah tol laut harus diizinkan untuk membawa barang-barang kebutuhan industri yang akan dikembangkan di daerah tersebut. Apakah barang-barang modal seperti permesinan dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Boleh nambah, yes, Pak? Monggo. Ya, Kep Asmari Heri, silakan. Yang tol laut ini ada dua sisi. Kalau tujuannya menurunkan harga, agak pesimis. Karena harga itu tidak melulu ditentukan oleh transportasi, ongkos transportasi. Sehingga apalagi ongkos transportasi terhadap harga itu relatif kecil. Nah, tapi kalau tol laut itu adalah tujuannya untuk melancarkan distribusi barang dari pelabuhan ke pelabuhan, iya. Nah, tadinya belum ada, menjadi ada, terutama daerah perintis. Tadinya frekuensinya 1 kali menjadi 2 kali. Jadi tergantung. Saya nggak yakin tol laut akan menurunkan barang, karena barang ditentukan oleh trade, supply and demand, para tengkulak. Contohnya, sebelum ada tol laut, berapa harga katakanlah misalnya aqua di Papua, aqua apalagi Papua, Papuanya tergantung di Sorong mungkin sama, kalau di puncak atas sana tetap juga, sehingga harus kembali. Mungkin Pak Setiadi yang sering bertemu sama perhubungan, bahwa tol laut itu konsepnya apakah menurunkan harga itu tidak akan tercapai karena harga ditentukan bukan oleh transportasi, sedikit aja kontribusinya, tapi oleh para pelaku pedagang kan, pedagang. Pedagang kalau stoknya banyak ya naik, kadang-kadang stoknya banyak pun diumpetin. Jadi kalau tujuannya adalah untuk melancarkan distribusi arus, ya sekarang distribusinya lancar terutama daerah terpencil, dan itu memang kewajiban pemerintah untuk memastikan semua daerah pelosok harus ada angkutannya. Tapi yang kedua adalah bagaimana menurunkan harga, itu PR lagi tuh. Karena turunkan harga itu harus melibatkan tengkulak, pedagang, logistik, distributor, dan harus pemerintah menentukan harganya. Sepanjang harganya diberikan oleh pasar, saya nggak yakin itu harganya akan sama antara di Papua Puncak Gunung sana dengan yang di Jakarta. Jangankan yang jauh-jauh, di Jakarta aja yang di pelosok sama di yang di supermarket kan beda harganya. Itu aja. Terima kasih, diskusinya sangat menarik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih sekali Kep Asmari Heri. Dan Pak Didi ingin menambahkan, Pak, monggo. Ya, sepertinya menarik ini. Saya sangat senang mendengarkan diskusi kita. Monggo Pak Didi, silakan. Baik, terima kasih. Mengenai tol laut ini, Pak, memang mulai awal 2014 saya sudah masuk di sana. Sampai penggagasnya waktu itu pembuat trayek pertama Pak Hari Budiarto ya. Kami bersama dengan beliau sampai akhirnya beliau masuk ke Pelni dan sekarang sudah selesai. Jadi kami sangat mengikuti ini tol laut ini dengan berbagai macam problematiknya, Pak. Di mana di pelabuhan-pelabuhan tertentu daerah terpencil tertinggal kan daerah yang fasilitas pelabuhannya belum memadai untuk angkutan kontainer, ini juga menjadi kendala di lapangan. Kemudian selalu berganti trayek ini juga akan menjadi satu kendala di program tol laut. Saya cerita sedikit Pak, pada saat Pelni mendapatkan penugasan di Larantuka. Larantuka ini daerahnya atau kegiatan ekonomi itu ditentukan dari Kupang, Pak. Tidak ada trayek langsung dari Surabaya ke Larantuka. Akhirnya kami dapat penugasan di sana.
langsung Surabaya ke Larantuka. Banyak pedagang yang akhirnya mengirim barang-barang melalui kapal tol laut yang selama ini mereka transit ke Kupang, di mana biayanya lebih murah. Berjalan Pak, hidup, tumbuh, akhirnya ada muatan balik juga berupa produk atau komoditi alam dari sana ke Jawa Pot, ikan, terus kemudian apa itu ya, hasil-hasil bumi juga ada. Nah, tahun berikutnya ditutup Larantuka, jadi diganti dengan swasta. Nah, swasta yang harga waktu ada tol laut sempat turun Pak, harga barang itu turun, terutama di daerah pelabuhan. Kalau sampai ke pegunungan ya memang ada peningkatan. Tapi kalau di daerah pelabuhan sempat turun 10 sampai 20% laporan dari Bappenas terkait dengan harga. Begitu swasta masuk harga naik lagi. Nah inilah kendala-kendala tol laut. Pak Setiadi benar mengenai tol laut ini, bahwa kalau subsidi ini selesai, apakah program ini tetap jalan? Jadi harapannya pemerintah itu begini Pak, sepanjang yang saya tahu ini, mohon maaf kalau saya keliru, jadi disparitas harga itu adalah tujuan yang ketiga. Yang pertama itu adalah adanya jadwal kapal yang teratur dan tetap masuk di daerah-daerah 3TP tadi itu, terpencil, terluar. Kan daerah-daerah ini tidak disenangi oleh swasta Pak, makanya ada penugasan dari pemerintah ke Pelni untuk melakukan itu. Terus yang kedua ada komoditi yang diangkut, ada ketersediaan barang. Nah, dengan trayek yang tetap, barang-barangnya jadi tersedia, jadi supply demand-nya bisa seimbang. Nah, itulah baru yang ketiga, harapannya kalau supply demand-nya sudah seimbang, harganya bisa ditekan atau diturunkan. Disparitas harga itu tujuan berikutnya sebetulnya, bukan yang pertama itu harus ada jadwal yang tetap, ketersediaan barang, dan yang ketiga adalah penurunan harga. Ini Pak, terkait dengan tol laut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Mungkin kita akan ada sesi khusus untuk tol laut. Saya yakin sangat menarik sekali. Ini ternyata memang kita harus membahas. Dan kemudian saya akan menyimpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kondisi saat pandemi dan sebelum pandemi merupakan kondisi yang sangat bagus, sangat meningkat sekali. Kemudian yang kedua adalah kondisi saat pandemi memang ada penurunan-penurunan di berbagai macam sektor, termasuk logistik, termasuk rantai pasok sendiri. Kemudian yang ketiga, diperlukan rencana tindak yang sangat harus kita pelajari bersama, termasuk integrasi, kemudian sinergi, dan program pemerintah. Tadi ada masukan dari Pak Asmari Heri, perlunya e-teknologi dan e-trading. Nah, inilah yang akan menjawab tantangan kita. Nah, kemudian saya akan menutup untuk closing-nya adalah demikianlah sahabat maritim diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber, yaitu Bapak Setiadi. Terima kasih banyak kepada para peserta, terutama dari INSA, Bapak Asmari Heri, kemudian Pak Didi, juga rekan-rekan lain yang sudah ikut bergabung, meluangkan waktunya dan berpartisipasi. Semoga paparan dan diskusi kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan kontribusi untuk kemajuan dunia maritim Indonesia. Forum diskusi ini bisa terlaksana atas inisiatif dari MyShipGo, platform digital untuk supply chain maritim dengan misi mewujudkan langkah maju, mengintegrasikan dan men-streamline-kan proses supply chain di sektor maritim untuk menjadi lebih efektif dan efisien dengan sentuhan teknologi terkini dan terdepan. Kami dan kita semua sangat prihatin pada kru kita yang bekerja pada Desember 2019 dan Maret 2020 pada kapal Longsin 629 dan Longsin 604 yang terjadi kematian 3 awak kapal WNI pada saat kapal sedang berlayar di Samudra Pasifik. Kita sangat prihatin untuk hal itu. Kita doakan yang terbaik bagi rekan-rekan kita, dan kami juga berterima kasih kepada pahlawan kesehatan, dokter, suster, petugas rumah sakit yang menjadi pahlawan dan pejuang garda terdepan dalam menghadapi kondisi COVID-19. Apabila ada saran, masukan, usulan topik, dan narasumber, silahkan info kepada kami ke info@myshipgo.com. Kami dari panitia penyelenggara menyiapkan sertifikat digital, e-sertifikat untuk para peserta yang mengikuti forum diskusi ini. Mohon Bapak Ibu
bisa memberikan alamat email untuk kami kirimkan e-sertifikat tersebut. Mohon bisa follow akun Instagram kami, MySipGo, YouTube kami MySipGo, dan Facebook kami MySipGo untuk mendapat informasi seri forum diskusi berikutnya. Sampai bertemu kembali, Indonesia Maritime Club, sesi berikutnya, seri keempat. Stay safe and healthy. Terima kasih dan salam sehat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua, Pak Setiadi, Pak Terima kasih semuanya, Pak Setiadi. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Terima kasih Pak Doni. Matur nuwun Pak Didi. Mas Doni. Ya, semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mohon izin live Pak Doni. Terima kasih Pak Didi.